kelongsoran lereng yang ada di Desa Sibaganding, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Lereng ini berdekatan dengan daerah Parapat, dan di sini saya akan membahas tentang lereng ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa stabilitas lereng, yang mana lereng yang saya analisa ini adalah studi kasus saya. Adapun lerengnya itu saya analisa yaitu lereng yang ada di atas jembatan C22. Adapun data tanah lereng yang saya dapatkan bisa sama-sama kita lihat dari gambar ini. Lerengnya itu sama dengan 60 meter atau bisa disebut juga 196,8 feet. Kalau 196,8 feet ini adalah satuan Amerika. Begitu juga untuk lebar lereng dari titik berat ke lengkung jari-jari, bisa sama-sama kita lihat di gambar. Itu hasilnya 9,25 meter atau 30,38 feet. Kemudian untuk jari-jarinya sebesar 21,57 meter atau 70,77 feet. Kemudian panjang lengkungan sebesar itu. Berat tanah longsoran 90,718 kg atau bisa disebut 200.000 lb, karena untuk 1 kg sama dengan 2,2 lb. Untuk nilai kohesinya sebesar 1 ksf. Itu nilai kohesi didapatkan dari perhitungan geser langsung. Itu ada pengujian di lab. Kalau untuk nilai kemiringan lerengnya, itu didapatkan dari cara kami menghitungnya melalui survei langsung dengan menggunakan alat teodolit. Kemudian untuk kemiringan lengkungan itu kami dapatkan melalui aplikasi AutoCAD. Itu kami dapatkan cara untuk mendapatkan kemiringan lengkungan. Kemudian untuk mendapatkan lebar lereng dari hulu ke hilir, ini umpamanya dari tanah longsor yang dari longsornya dari sama-sama kita lihat dari gambar, dari hulunya sampai ke bawah lerengnya. Itulah kelongsoran lebar atau panjangnya dari hulu ke hilir sebesar 141,54 feet. Ini dalam satuan feet. Jadi di sini saya akan menghitung nilai keamanan stabilitas lereng pada kondisi tidak jenuh. Untuk mendapatkan nilai keamanan stabilitas lereng pada kondisi tidak jenuh, yang pertama kita harus mencari panjang lengkungannya. Untuk panjang lengkungannya, kita tahu bahwasanya kemiringan lengkungannya tadi 77 derajat per 360 derajat dikali V dikali D, ataupun lebar lereng dari hulu ke hilir. Maka perhitungan panjang lengkungannya itu setelah kita turunkan rumusnya, nilai kemiringan lengkungan tadi 77 derajat dibagi 360 derajat dikali 3,1428 dikali 141,54. Jadi karena panjang lengkungan ini kita tahu dari gambar, inilah panjang lengkungannya seperti yang digambar itu. Hasilnya 94,81 feet. Kemudian untuk mendapatkan faktor keamanan pada kondisi tidak jenuh, artinya kalau pada kondisi tidak jenuh ini artinya pada kondisi tidak basah. Itu artinya kondisi tidak jenuh atau tidak basah ataupun masih kering. Nah, jadi faktor keamanan yang didapat itu dengan rumus faktor keamanan sama dengan nilai kohesi dikali panjang lengkungan kemudian dikali R atau jari-jari dibagi W, itu sama dengan berat tanah longsor dikali D yang tadi itu dari lebar lereng dari hulu ke hilir. Oh, D ini D-nya dapat dari lebar lereng dari titik berat ke lengkung jari-jari atau DU. Itu sebesar 30,38 feet. Jadi hasilnya bisa sama-sama kalau kita turunkan C-nya tadi, C-nya dapat 1 ksf karena melalui perhitungan dari lab. Untuk L-nya kita dapatkan tadi panjang lengkungan 94,81, kemudian 70,77 itu didapat dari panjang lengkungannya tadi ataupun kemiringan lengkungan, dan R jari-jarinya itu ketetapan 1 feet. Kemudian 200.000 lb itu sama dengan berat tanah longsor yang tadi. Ini adalah berat tanah longsor
200.000 lb atau 90.718 kg. Kalau disatukan dalam ton ini 90,718 ton. Maka dapat faktor keamanannya itu sama dengan 1,10. Kemudian untuk kekuatan gesernya, kita untuk mencari kekuatan geser, artinya kekuatan geser ini kekuatan bagaimana kekuatan tanah itu menggeser tanah longsornya itu. Jadi kita menggunakan rumus Vrek W dikali D dibagi panjang lengkungan dikali jari-jarinya. Maka hasilnya 200.000 lb dikali 30,38. Ini D yang DU tadi. Dari titik berat D ini yang dari titik lebar lereng dari titik berat ke lengkungan jari-jari. Bisa sama-sama kita lihat, itulah D dari yang dari gambar. Kemudian L-nya kita tahu tadi dari hasil kalau 94,81-nya kita dapatkan tadi itu dari hasil faktor panjang lengkungannya itu sama dengan 94,81 feet dikali R sama dengan 70,77 ataupun kemiringan lengkungan. Maka hasilnya 0,905 ksf. Kemudian dari ketiga ini dapatlah faktor keamanannya sebesar Fs tegangan maksimum dibagi tegangan kekuatan geser, ataupun sama dengan nilai kohesi dibagi tegangan kekuatan geser. Untuk nilai kohesi kita dapatkan dari pengujian lab tanah itu dengan kekuatan geser langsung itu hasilnya 1 dibagikan dengan kekuatan geser sama dengan 0,905 ksf. Maka hasil dari faktor keamanan ini sama dengan 1,1. Kalau dalam perhitungan, kalau dalam tabel itu, kalau hasil faktor keamanannya 1,1 itu dikategorikan bahwasannya lereng itu dalam kondisi tidak aman, gampang longsor. Karena kalau misalkan faktor keamanan dari 1 sampai 1,3 itu faktor keamanan dikategorikan tidak aman ataupun gampang longsor. Tapi kalau faktor keamanannya di atas 1,3 ke atas itu ditandakan dengan faktor dengan keamanan di lereng tersebut aman. Oke, sekian dari video saya ini. Semoga kiranya video ini dapat bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mengerti tentang bagaimana cara menghitung nilai keamanan stabilitas lereng pada kondisi tidak jenuh. Dan untuk video yang selanjutnya saya akan menjelaskan nanti untuk perhitungan nilai keamanan stabilitas lereng pada kondisi jenuh atau pada kondisi ada air ataupun ada hujan, pada saat ada air di dalam tanah itu. Oke, sekian dari video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.